Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mari sebelum kita mendengarkan pengajaran di Maranatha Bible Study online pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Kau jadikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, biarlah hati kami selalu antusias dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran ini. Biarlah perlindungan tutupan darah Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu dan perlindunganku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur di dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepadamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Berubah dalam hidup takkan kami. pernah Hati kami berubah. percaya Tuhan. Hatiku percaya Biar bumi walau bergoncang, bumi biar gunung-gunung bergoncang, beranjak. gunung-gunung Kasih setiamu tidak beranjak, pernah meninggalkan namun setiap kami. kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi Biarpun bergoncang, gunung-gunung beranjak Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari hidup kami. tak pergi dariku. Sekali lagi kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Cintamu bagi sebab setiap kami. cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dan senang jumpa dengan saudara semua dan kami percaya saudara menjadi berkat ketika mengikuti dalam pelajaran ini. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam 3 sesi dengan judul adalah telah menjadi percaya kepada Yesus. Topik kita adalah penginjilan. Jadi ini adalah pelajaran penginjilan yang kalau saudara lihat ini adalah penginjilan kita yang ke-3 kali atau ke-4 kali supaya saudara ada teknik untuk penginjilan. Tekniknya sama,
hanya mengingatkan saja pada saudara ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk penyesuaian pada zaman ini. Baik, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami sebagai anak Tuhan, biar kami yang sudah diselamatkan, kami mau menyelamatkan yang lain. Terima kasih Tuhan, pakai kami dan berikan kami pelajaran untuk kami dengar, untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk kepada penginjilan, tetapi sebelumnya kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke sudah meninggal, tetapi Bapak ini telah memberikan dampak yang luar biasa sehingga jutaan terutama orang di Afrika telah menjadi anak Tuhan. Bagaimana Bapak ini berkorban, dia melayani Tuhan dari muda. Saya membaca biografinya dan saya sangat diberkati oleh Bapak ini. Salah satunya adalah, nah apa yang Bapak ini katakan, a church that does not save the lost, that church itself is lost itself. Maksudnya gini, kalau gereja tidak menyelamatkan yang hilang, sebetulnya gereja itu sudah hilang. Jadi sebetulnya gereja itu tidak selamat. Gereja yang tidak menyelamatkan apa yang hilang adalah gereja yang tidak selamat. Saudara perhatikan, kalau gereja saudara tidak mencari yang hilang, sebetulnya gereja saudara sudah hilang. Artinya gereja Anda tidak selamat. Orang Kristen tidak menyelamatkan yang hilang, orang Kristen tidak bersaksi, orang Kristen tidak mencari yang belum diselamatkan, sebetulnya Anda sendiri belum selamat. Itu kuncinya. Anda sendiri belum selamat, bagaimana Anda bisa menyelamatkan yang lain? Nah, saudara sekalian, memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi Tuhan sebetulnya adalah kewajiban semua orang Kristen. Saya ulang lagi, kewajiban semua orang Kristen apa? Yang telah diselamatkan. Jadi kalau saudara telah diselamatkan, tentunya saudara mau menyelamatkan yang lain. Amanat agung adalah perintah bagi semua orang percaya. Jadi saudara perhatikan ini, amanat agung adalah perintah bagi semua siapa? Orang percaya. Kalau saudara tidak jalankan, artinya saudara bukan orang percaya, walaupun Kristen. Artinya Kristen tanpa Tuhan Yesus. Aku Kristen, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Aku Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Mungkin saudara katakan, aku bahasa lidah loh ini nih. Tetapi yang bahasa lidah, tapi kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sebetulnya saudara juga hilang. Nah, setelah kita datang kepada Tuhan Yesus, dalam Matius 11:28, kita wajib untuk pergi bagi Tuhan. Yohanes 15:16, begini, saudara kita pergi mencari yang hilang. Bukan begini, mari datanglah ada KKR, mari datanglah ke gereja aku, mari datanglah ke gereja aku, jadi kan ada kesembuhan. Saudara yang datang ke gerejamu dengan KKR tadi itu dan kesembuhan, itu apakah orang Kristen ataunya bukan? Yang paling banyak adalah orang Kristen. Penginjilan dan pemenangan jiwa bukan sekedar slogan, bukan. Tetapi harus dilaksanakan. Baik saudara sekalian, kita sudah menjelang kedatangan Tuhan di awan-awan, sudah sangat dekat, sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu, dan hari ini semakin dekat. Dan saudara perhatikan baik-baik, di dalam gereja kita, sidang Jemaat Allah,
ada 16 ini nih, doktrin Alkitab. Salah satu doktrin itu mengatakan bahwa Tuhan akan datang di awan-awan. Itulah sebabnya kita, gereja kita selalu mengumandangkan, selalu memberitakan Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Walaupun sudah saudara dengar dari kakekmu mungkin ya, dari nenekmu, nenek saya sudah ngomong itu dari dulu, kakek saya sudah ngomong itu, tapi kok belum datang-datang. Saya harapkan saudara jangan jadi pengejek. Ya kan, saya harapkan saudara jangan jadi pengejek, karena kita menganut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak menganut Injil kemakmuran yang bukan Injil. Nah, kita ambil contoh ini, kita lihat dalam Yohanes 4:39, saya potong di sini, dan saudara perhatikan di sini, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepada Yesus. Nah, saudara perhatikan di sini, ini banyak orang Samaria dari kota itu, ini kota loh ini nih. Ya kan, bukan dusun, bukan desa, telah menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, ini akibat kesaksian perkataan seorang wanita. Jadi bukan perkataan gosip, bukan perkataan yang menakutkan, tetapi karena perkataan yang membangun, yaitu Injil. Nah, kita lihat kenapa mereka menjadi percaya, ya kan? Kenapa di kota itu, di kota Samaria, banyak yang percaya kepada Yesus? Kenapa? Kita lihat, ya kan? Kita lihat ini perkataan, kesaksian seorang wanita, perempuan, tanda kutip, sampah masyarakat. Karena wanita ini ya kan mempunyai 5 suami, dan itu pun bukan suami dia, sah bukan. Artinya wanita ini nih tidak tahu apa yang kita mau katakan nih, mungkin hypersex mungkin nih, dia mempunyai simpanan 5 suami orang. Jadi dalam kota itu menjadi perguncingan, sehingga wanita ini, wanita Samaria ini nih, dia mengambil air di sumur itu bukan jam 5 pagi, bukan jam 6 pagi, jam 12 siang, yang mana tidak ada orang lagi mengambil air di sumur itu. Artinya dia ini malu sebetulnya ini, ya kan, dia sudah terkenal dengan tanda kutip, ya kan tadi, sampah masyarakat. Saudara bisa bayangkan kalau ada sampah masyarakat, ini orang ini, lalu dia hidupnya berubah, ya kan, hidupnya berubah, tadi dia ini terkenal dengan narkoba, lepas, ya kan, dia ini terkenal dengan tukang gosip, lepas tidak gosip lagi, dia ini tadinya seorang pembual, ya kan, ngomong besar, suka bohong, dia tidak lagi yang tadinya tukang nipu orang, ya kan, korupsi, ya kan, dan itu kan sampah masyarakat. Nah, bagaimana kalau sampah masyarakat ini menjadi anak Tuhan? Lalu dia bersaksi, ya kan. Saudara bisa lihat adanya preman, ya kan, dia sudah masuk dalam penjara, dia bunuh orang dan lain-lain, lalu dia lepas, ya kan, dari penjara, dan dia menjadi seorang pendeta atau penginjil atau anak Tuhan yang sudah diubah. Nah, saudara, kesaksian dari seorang wanita ini. Yang kedua, kenapa banyak yang terima Tuhan? Yang kedua, karena wanita itu telah berjumpa dengan Yesus. Saudara, pertanyaan saya adalah, saudara sebagai anak Tuhan, ya kan, sebagai pemimpin lagi, apakah saudara sudah berjumpa dengan Yesus? Oh Pak,
Yesusnya sudah ada di surga. Tahu, saya tahu bahwa Yesus ada di surga. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan di bumi secara rohani, bukan jasmani? Kalau wanita Samaria ini nih, dia ketemu sama Yesus secara jasmani di sumur, ya kan, di sumur di kota Samaria ini nih. Nah, pertanyaan saya adalah, saudara sudah jumpa belum? Nah, perjumpaan ini adalah kalau saudara mencari Tuhan, kalau saudara mencari wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan minta berkat melulu, saya percaya saudara pasti ketemu sama Yesus. Ketika saudara ketemu sama Tuhan, hidupmu berubah. Saya ulangi, ketika saudara berjumpa sama Tuhan, hidupmu berubah. Kita bukan sampah masyarakat, ya kan? Tetapi sebetulnya kita setengah-setengah sudah menjadi sampah masyarakat. Nah, saudara usahakan, minta Tuhan yang kau usahakan supaya berjumpa sama Tuhan. Ketika saudara berjumpa sama Tuhan, hidupmu berubah, perkataanmu berubah, tingkah lakumu berubah, ya kan, cara pemikiranmu berubah, semuanya berubah. Yang ketiga, kalau saudara ketemu sama Tuhan, bersedia meninggalkan cara hidup yang lama. Saya tidak buka ayat ini, saudara. Saudara buka aja di rumah, Yohanes 4 ini, ya kan, ini Yohanes 4, 21 dan 24. Wanita ini meninggalkan cara hidup yang lama. Wanita Samaria ini tentunya yang 5 suami tadi yang dia simpan, ya kan, atau yang dia apain saya tidak tahu, tentunya dia tidak mau lagi. Contoh lagi, ketika Sakyus mata duitan, tukang korupsi ini nih, sehingga dia dijadikan sampah masyarakat, ya kan, ini suang koruptor ini nih, pejabat pajak biaya cukai. Ketika Lazarus ketemu sama bukan Lazarus, Sakyus maksudnya. Ketika Sakyus tadi ketemu sama Yesus, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan cara yang lama. Saudara lihat dalam Alkitab, banyak yang ketemu sama Tuhan Yesus, hidupnya diubah. Kecuali, nah ini, orang Farisi, ahli agama Yahudi. Dia tahu firman, dia tahu ayat-ayat, ya kan, tetapi hidupnya tidak berubah. Dia tetap memakai cara hidup yang lama. Nah, yang keempat, telah menyerahkan hidupnya lalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, yang lama engkau tinggalkan, kita meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Nah, manusia baru ini saudara dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin. Nah, jadi begini, kita dipimpin oleh Roh Kudus, buktinya apa? Ada 2 hal ini. Saya tidak terpanjang di sini. 1, saudara bisa bahasa lidah, betul, itu tidak salah. Tetapi bukan bahasa lidah saja. Yang kedua yang penting, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu berubah. Hidup saudara dan saya diubah oleh Roh Kudus. Roh Tuhan itu yang mengubah. Roh Tuhan yang mengubah. Kemudian firman Tuhan yang saudara baca, firman itu mengubah saudara. Firman itu mungkin engkau baca dalam Alkitab, mungkin juga saudara baca buku, mungkin juga saudara dengar khotbah, mungkin juga saudara dengar pengajaran, lalu hidupmu berubah. Bisa katakan amin? Nah, saudara, inilah yang membuat supaya kita bisa membuat orang lain percaya. Nah, ini yang dikatakan mengenal. Mengenal Tuhan, bukan tahu, bukan. Ya kan, aku tahu Tuhan Yesus. Ya, dia lahir di Bethlehem. Aku tahu, tapi apa artinya secara rohani? Mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, saya kutip dalam bahasa Inggris, to know Jesus is to love Jesus.
untuk mengenal Yesus adalah mencintai Dia. Saudara, kalau saudara mau mengenal suamimu, cintai dia. Kalau saudara mau mengenal istrimu, cintai dia. Nah, ketika saudara mencintai Tuhan Yesus, maka saudara pelan-pelan saudara akan mengenal Dia. Nah, saudara sekalian, saya masuk lagi di sini. Jadi kesimpulan kita adalah saudara perlu perubahan hidup. Amin. Saudara perlu perubahan hidup. Jangan begini. Ya kan? Dia ngomong tentang Yesus. Dia bersaksi tentang Yesus. Tetapi hidupnya, saya minta maaf dulu penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan. Mulutnya ngomong tentang Yesus. Tetapi dia nipu sini, nipu situ. Mulutnya ngomong tentang Yesus, ke sini ke situ, kesaksian. Bahkan dia nyanyi lagu-lagu gereja lagi, ya kan. Wah, dia nyanyi lagi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin. Lagu-lagu Yesus tadi. Tetapi saudara tadi nipu orang, ya kan, berbuat yang tidak baik, mempunyai simpanan. Nah, saudara hidupnya serakah. Saudara, kita bukan begitu, bisa katakan amin. Saudara beritakan Injil dari hatimu yang paling murni, dari hatimu yang paling dalam, yang murni, yang original, yang asli dari hatimu, sebab hatimu ada Tuhan di dalam saudara. Ada Tuhan yang telah mengubah saudara. Ketika saudara ada Tuhan dalam hatimu, ketika saudara mendoakan yang sakit, ketika saudara beritakan Injil, ada sesuatu yang terjadi dengan saudara sekalian. Nah, kita masuk yang berikut ya. Nah, lalu tentang wanita Samaria ini, saya masuk sedikit, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara begini maksudnya ini. Saudara jangan hanya bisa bahasa lidah. Oh bam bam bayandi karena kami aliran Pentakosta bam 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 bam. Tapi saudara tidak hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa model itu. Kita bisa bahasa lidah, hidupmu diubah. Nah saudara, itulah yang dikatakan penyembah-penyembah yang benar. Kita menyembah itu bukan hanya di gereja tok, ya kan? Oh di gereja ada Tuhan hadir. Saudara, Tuhan hadir di mana-mana. 2-3 orang berkumpul, ya kan, dalam komunitasmu, dalam selmu, Tuhan hadir. Nah, saudara sekalian, apalagi saudara doa lagi tadi itu secara pribadi, doa juga secara korporat, mungkin lebih, ya kan, boleh, tidak jadi masalah kalau keadaan memungkinkan. Atau kita doa melalui daring, ya kan, melalui Zoom bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa terserah ini kan. Nah, kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, yang penting adalah supaya saudara hidup dalam kebenaran. Nah, saya akan kutip dari Henry Martin, ya kan, apa yang dikatakan oleh Henry Martin. The Spirit of Christ is the spirit of mission. The nearer we get to Him, the more intently missionary we become. Maksudnya gini, Roh Kristus adalah roh misi. Semakin kita dekat kepada Tuhan Yesus, semakin kita menjadi apa? Misionaris. Maksudnya misionaris ini begini, oh aku mesti pergi ke Afrika. Bukan. Misionaris yang dikatakan di sini adalah bukan saudara pergi ke Afrika saja, bukan.
kalau mau pergi juga boleh, ya kan? Bukan maksudnya itu saja, tetapi saudara kita lihat misionaris dalam arti luas. Saudara bisa aja Tuhan kirim saudara ke suku anak dalam, ya kan, suku-suku yang terhilang, tetapi saudara Tuhan kirimkan saudara dalam kota, ya kan, kepada siapa tadi itu? Kepada tetanggamu, ya kan, kepada tetanggamu sebelah kanan. Tetanggamu sebelah kanan, saudara, apakah saudara jadi kesaksian? Tetanggamu sebelah kiri, di depan rumah, belakang rumah, apakah saudara menjadi kesaksian? Jangan begini, tuh orang Kristen ya kan, dia ke gereja, tapi bandar judi, ya kan ada yang model itu. Nah, semakin saudara dekat sama Tuhan, saudara katakan, oh aku ini dekat sama Tuhan. Benar, bagus, ya kan. Kalau saudara katakan aku kenal Tuhan, bagus, ya kan. Nah, tentunya saudara mempunyai hati kepada jiwa-jiwa. Misionaris itu hati pada jiwa-jiwa. Jadi saudara punya hati pada jiwa-jiwa. Bisa katakan amin. Nah, itulah sebabnya saudara, kita perlu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan hanya bisa bahasa lidah melulu, tetapi saudara tidak dekat dan tidak kenal. Biarlah kita dekat dan kenal, dan kita semakin menjadi menjadi misionaris. Nah, kita yang kedua, saudara siap untuk memenangkan jiwa-jiwa, amin. Nah, pertanyaan saya, saudara, ini adalah langkahnya kedua, persiapan memenangkan sesama. Jadi tadi wanita Samaria yang sampah masyarakat, bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kita ambil hanya satu ini nih, hanya wanita Samaria itu. Sebetulnya kalau kita lihat dalam Alkitab banyak, tapi kita lihat satu dulu tadi. Nah, lalu untuk kita hari ini nih, apa yang kita lakukan? Saudara, kita perlu persiapan. Nah, satu atau A, saudara mau beritakan Injil, mesti mempunyai motivasi yang benar. Yaitu apa? Ada kasih Tuhan, kasih agape di dalam saudara. Apa itu kasih agape? Saudara, ketika saudara melayani, beritakan Injil, saudara berani berkorban waktu, berkorban duit, berkorban perasaan, dan yang lain saudara korbankan. Bahkan saudara siap kalau saudara difitnah orang. Saudara siap untuk dikutuki orang. Mungkin lagi saudara akan dikucilkan. Nah, saudara lihat seperti Rasul Paulus, dia adalah pejabat agama Yahudi yang mempunyai pangkat tinggi, dihormati dan disanjung. Ketika dia menjadi anak Tuhan, dia sudah diubah, saudara, apa yang terjadi? Hanya kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan, dia mempunyai motivasi yang benar. Jangan begini, aku beritakan Injil, supaya apa? Aku dapat duit. Oh, ini tadi kan. Aku buka gereja, supaya dapat duit. Ya kan, saudara, memang betul, buka gereja dapat duit itu memang betul, tetapi, nah ini tetapinya panjang. Tetapinya itu saudara tanggung jawab berat. Tetapi motivasi kita yang benar. Bisa katakan amin? Saudara buka gereja bukan karena Tuhan yang suruh, itu karena Tuhan yang suruh, bukan saudara yang mau. Enggak. Ya kan? Saudara mempunyai motivasi yang benar. Nah, yang B, sudah mengalami kuasa Injil. Sudah. Apakah saudara sudah lahir baru? Ya kan ini. Apakah saudara sudah lahir baru, born again? Apa itu lahir baru? Lahir baru artinya adalah saudara terima Tuhan Yesus. Aku terima Tuhan Yesus. Nah, itu namanya lahir baru.
apakah dengan lahir baru tadi itu sudah dijamin selamat? Oh itu belum, saya katakan belum. Karena kita masih tinggal di bumi ini. Maka kita selamat kalau kita sudah masuk ke rumah Bapa. Kalau kita sudah sampai ke rumah Bapa, nah itu baru selamat. Tetapi selama kita di bumi, kita mesti hati-hati. Ingat, hanya orang yang telah lahir baru dapat melahirbarukan orang lain. Ya saudara, kalau saudara belum kenal Tuhan, Yesus, belum dilahirkan baru oleh Tuhan, maka saudara ikut dalam pelayanan atau melayani untuk beritakan Injil, saya jawab, saudara akan beritakan Injil hanya sekian bulan. Hanya ikuti jadwal gereja. Oh ini nih, jadwal gereja katakan, seminggu sekali aku mesti kunjungan. Ya kunjunganlah ya tadi kan ke tempat gelandangan, tukang parkir ini kan yang lain. Oh terpaksa ini, aku diterpaksa saja ini. Jadi dia itu dipaksa oleh karena program gereja. Apakah itunya namanya motivasi yang benar? Saudara, kalau saudara mengalami sudah dilahirkan kembali, lahir baru, maka saudara di sini nih, di hati ini nih, di hati ini nih, ada roh Tuhan yang menyala-nyala. Saudara tidak bisa tidak beritakan Injil. Dan itu sebagai gaya hidup. Bukan program gereja, bukan program apa tadi, bukan. Tetapi sebagai gaya hidup anak Tuhan. C. Saudara harus menyadari urgensi pentingnya ladang penginjilan. Jika tidak segera dituai, padinya menguning akan segera membusuk. Hari ini saudara, Tuhan sudah bekerja 2 kali ganda, Roh Kudus bekerja 2 kali ganda. Ya kan? Sudah 2 kali ganda ini. Tetapi ingat, setan pun bekerja 2 kali ganda. Setan pun bekerja dengan lembur. Ya kan, setan tidak pernah tidur itu, tidak pernah. Setannya tidak pernah, dah aku istirahat dulu, aku capek, tidak pernah. Setannya tidak pernah capek, apalagi dia akan mengusahakan supaya jangan banyak yang terima Tuhan. Jangan yang selamat. Nah saudara, bagian kita adalah hari ini adalah tuaian sudah kuning. Kita mesti menuai dengan cepat. Kalau tidak dituai dengan cepat, maka agama palsu, nabi palsu, Injil palsu, Kristen palsu, nabi-nabi Kristen palsu, rasul-rasul Kristen palsu akan masuk menuai mereka ini. Serigala-serigala palsu ini. Nah saudara sekalian, yang D, saudara mesti rela. Nah tadi seperti wanita di Samaria, rela berkorban, hati. Ya kan, hatimu jangan cepat tergoncang. Ya kan, jangan cepat perasaan, jangan cepat tersinggung. Saudara mesti rela duit dikeluarkan dan waktu. Bukan begini, aku penginjilan supaya dapat duit. Nah saudara, kita harapan kami jangan ke situ, jangan. Dijauhkan Tuhan, dijauhkan Tuhan. Justru kita rela memberi. Ketika engkau memberi keuanganmu, apakah engkau tambah miskin? Yang saya tahu, ketika kita memberi ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan, keuanganmu, saudara akan bertambah kaya, bukan tambah miskin. Dan waktu lagi nih, ketika saudara berikan untuk Tuhan, waktumu tidak akan kekurangan. Enggak. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan ubah. Tuhan tidak pernah berutang. Ya. Hati berdoa untuk jiwa-jiwa. Nah saudara kita perlu doa ini. Ya kan, tidak bisa hanya sekedar itu kan. Tingkatkan doamu, tingkatkan ini. Mereka hanya bertekun dalam doa, bertekun. Apa itu bertekun tadi itu? Tidak putus-putus, tekun terus. Doakan untuk siapa tadi? Orang tuamu yang belum selamat. Doakan siapa lagi?
saudaramu yang belum selamat. Siapa lagi? Doakan untuk familimu yang belum selamat. Doakan lagi tetanggamu di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan dan belakang. Doakan para RT-mu, ya kan, lurah sekalipun. Apalagi doakan untuk wali kota, doakan untuk gubernur, doakan untuk presiden, untuk menteri-menteri, untuk Indonesia semuanya. Nah, saudara doakan mereka ini semua. Nah, doakan ini semua, saudara doakan. Nah, saudara sekalian, dapat menjadi teladan. Nah, di sini saudara jangan, tadi saya sudah katakan, jangan Injil beritakan Injil, nyanyi Kristen, lagu-lagu Kristen, ya kan. Wah, nyanyi di depan umum lagu-lagu Kristen dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apalagi ini, Indonesia. Tetapi, nah ini nih, tidak menjadi teladan. Saudara, kita mau menjadi teladan dari sampah masyarakat yang tadinya mereka menganggap kita ini tidak ada guna. Saudara menjadi teladan. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, teladan hidup berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saudara ingat, teladan hidup saudara dan saya itu bicaranya lebih keras daripada kata-kata. Bisa katakan amin saudara sekalian? Bisa amin nih? Nah, ini tentunya bukan saudara yang mau. Tentunya dari siapa ini? Roh Tuhan, kasih Tuhan di dalam saudara. Saudara melayani karena kasih Tuhan. Saya melayani musik, ya kan, karena kasih Tuhan. Saya melayani, apalagi saya tidak tahu apalagi ini nih. Mungkin nyambut tamu sepele kan ya. Ya kan, saya mau melayani untuk apa saja ini. Ya kan, di luaran. Karena apa? Kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan saya melayani. Tidak ada motivasi yang lain. Saudara ingat, teladan hidupmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ya, saudara perhatikan di sini. Mereka tahu siapakah saudara. Nah, bersedia, dia perlengkapi dengan teknik penginjilan. Saudara bersedia, yuk kita belajar tadi. Yuk kita belajar. Saudara perhatikan. Seperti ini nah, kita belajar seperti ini. Lalu saudara, jika perlu ini nih, jika perlu, saudara print, ya kan, print bahan-bahan ini. Karena kita masih ada 2 sesi lagi pertemuan, ya kan, saya harapkan 2 lagi atau paling tidak 3 kali, tapi kita lihat keadaan. Saudara diperlengkapi pelan-pelan. Nah, saudara bisa simpan, lalu saudara, kalau saudara mau bahan ini, dan bahan kami yang sudah, saudara hubungi call center. Ya kan, hubungi call center, tetapi saudara hubungi call center jangan minta duit ya. Oh Pak, saya minta duit ini kan karena utang keliling pinggang. Nah, saudara jangan begitu ya, jangan. Ya kan, jangan model gitu, bukan. Nah, saudara bisa minta materi ini dan hubungi kami dan kami siap untuk memberikan materi ini. Dan saudara bisa print dan saudara bisa kembangkan di dalam gereja masing-masing, ya kan, dalam gereja setempat saudara, di dalam sel saudara, dalam keluarga saudara pakai bahan ini. Tidak apa-apa, ya kan, bahan ini saudara itu gratis, tidak ada royalti, ya kan. Jadi jangan nyanyi ada royalti, enggak, ini tidak ada royalti karena kami dapat dari Tuhan, firman Tuhan gratis dan Tuhan berikan dalam hati kami dan masing-masing itu gratis, lalu kami sampaikan pada saudara juga gratis. Ya, karena saudara walaupun gratis, saudara perhatikan baik-baik dengan apa Zoom ini, ya kan, tentunya ada bayaran, ya kan, ada yang lain. Nah, saudara berkorban untuk dalam apa perlengkapan dalam Bible study ini. Baik saudara sekalian, kita nanti minggu depan kita nyambung lagi dan kita tutup dulu dan kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mohon biar Tuhan kami dapat mengenal Yesus.
biar kami semuanya dapat mengenal Yesus, yaitu dengan mencintai Tuhan Yesus. Dengan mencintai Tuhan Yesus, kami mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kami mencintai Yesus. Kami mencintai Yesus, mengenal Tuhan Yesus, dan melakukan semua perintah-Mu. Karena kami kenal, karena kami cinta Tuhan, semua perintah-Mu, semua perintah Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan pada kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan dan kemurnian hati kami. Karena kami mencintai Tuhan Yesus, karena Tuhan lebih dahulu telah mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua mempunyai hati dan Roh Kudus yang menggerakkan untuk kami bersaksi, untuk kami penginjilan pada saat ini sampai kami dipanggil oleh Tuhan. Biar kami terus semakin mengenal Tuhan dan hati kami menjadi seorang misionaris, yaitu mencari yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami sudah hadir, berkati kami yang sudah mau dipelengkapi, supaya kami melakukan apa yang sudah diajari. Kami berkati mereka semua dan kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan, kita nyambung lagi dan Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah kita selalu dahsyat, selalu antusias, selalu semangat, selalu luar biasa, dan selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kita semua yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan pujian ini sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan.